Pernah ya kakinya ke atas seperti itu? Dan akan lebih baik lagi Anda jangan menggunakannya di kamar mandi. Jangan gunakan di kamar mandi, tapi gunakan di kamar tidur. Ya, ya yang punya pasangan boleh dibantu nanti sama pasangannya. Makain ya. Nanti posisi seperti itu dimasukin alatnya, jangan terlalu dalam. Ini alat dimasukin ya. Jadi yang belum menikah jangan coba-coba ya. Nanti komplain, Keling. Ya, dimasukin nanti terus sudah masuk dipencet. Sambil ditahan, ditarik keluar, masukin lagi seperti tadi, pencet lagi, sambil ditahan, tarik lagi keluar sampai habis, kemudian tahan di dalamnya 5-10 menit, dikeluarkan, seperti itu. Nah ya, baik. Nah untuk laki-laki ternyata ini bisa digunakan ya, untuk laki-laki. Caranya adalah dengan merendam alat kelamin ya, selama 10-15 menit, ya sesering mungkin. Ini kenapa perlu? Ketika seorang wanita terdeteksi punya problem ya di organ reproduksi, seharusnya pasangan juga harus diterapi. Jadi suami istri ya, jangan sampai nanti ketika istrinya sudah sembuh, maaf ya, berhubungan dengan suami, balik lagi. Nah ini nanti tidak akan pernah berakhir seperti itu. Oke, slide. Ini perhatikan. Tidak boleh dipakai oleh wanita hamil. Ya, saat menstruasi juga nggak boleh. Tidak untuk wanita yang belum melakukan hubungan seksual. Dan botol itu nggak boleh gonta-ganti. Ya, jangankan melalui botol, melalui sentuhan saja virus penyebab infeksi penyakit menular secara seksual itu bisa pindah. Apalagi Anda gonta-ganti botol. Pinjam ya besok botol kamu, nggak bisa ya. Jadi beli sendiri kalau mau. Oke, slide. Itu tadi produk cleansing. Sudah kebayang cara pakainya? Sudah kebayang hasilnya? Sudah? Siapa kira-kira yang mau meng-cleansing organ reproduksi? Semua ya? Amin. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Udah kita lakukan langkah pertama dalam konsep kesehatan Keling CBA, yaitu meng-cleansing, membersihkan. Adapun tujuannya adalah kita merubah kondisi organ reproduksi kita yang tadinya kotor dirubah menjadi sesuatu yang bersih. Oke, selanjutnya adalah produk balancing. Ada 2 produk yang bisa digunakan untuk pencegahan. Ya, pada hari ini kita bicara tentang pencegahan ya, tentang pencegahan. Kenapa? Sebenarnya sih kalau dibilang untuk terapi juga bisa, tapi tentu saja produknya akan lebih ya. Ini pertama tadi adalah apa yang bisa membalancing, menyeimbangkan nutrisi organ reproduksi kita. Yang harus diingat adalah yang bisa membalancing itu adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan organ reproduksi kita. Yang berhubungan langsung itu adalah pertama, sehatkah pembalut Anda? Itu yang berhubungan langsung. Kemudian, sehatkah celana dalam Anda? Sekarang saya tanya, siapa yang pakai pembalut sehari itu gantinya sekali? Ada enggak? 2 kali? 3 kali? Benar, 3 kali. Buktinya Kak Sophie dikit-dikit aja lakunya. Yang 4 kali? Nggak ada ya. Kenapa negara berkembang sangat tinggi sekali tervonis kena kanker serviks? Ternyata orang-orang di negara berkembang itu tidak sayang dengan diri mereka. Dari data survei dilakukan, ternyata orang-orang di negara maju ketika 1 kali siklus men selama 7 hari ya rata-rata, mereka menggunakan pembalut 28 lembar. Bagaimana dengan negara berkembang? Itu enggak sampai 18 aja cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Sehingga apa? Sehingga inilah yang bisa merusak organ reproduksi mereka. Kenapa? WHO menyatakan ya, dari WHO bahwa penderita kanker mulut rahim terbanyak di dunia dan 62% diantaranya disebabkan oleh karena pembalut yang tidak sehat. Gini Bapak Ibu sekalian, ketika kita menstruasi itu banyak sekali bakteri. Ketika normal aja berapa ternaknya tadi? 3
sampai 8 ya, itu normal loh ya. Nah ketika Anda menstruasi, produksi ternak Anda itu lebih banyak lagi. Tetapi ternak yang diproduksi sini bukan ternak yang baik, tapi ternak yang jahat. Anda bisa bayangkan, nah ternak yang jahat, bakteri yang jahat ini ketika sudah 6 jam masih di sana, dia akan bermutasi menjadi bentuk bakteri yang ganas. Anda bisa bayangkan kalau Anda cuma ganti pembalut 2 kali sehari. Berapa jam? Ya, artinya untuk pembalut yang sehat Anda tidak cukup menggunakan 2 kali. Jadi berapa kali? Berapa kali? 4 kali, ya, seperti itu. Kemudian pembalut-pembalut yang ada di pasaran sekarang itu rata-rata ya bahan bakunya diambil dari hasil-hasil daur ulang. Anda bisa cek sendiri, caranya nanti adalah ambil pembalut itu, rendam dengan air putih biasa, diamkan selama 1 jam. Nanti kalau dia hasil daur ulang dia akan terurai. Kalau dia mengandung pemutih dia akan berubah warna. Dan alhamdulillah Kak Sofi tidak seperti itu. Tepuk tangan untuk Kak Sofi. Slide. Inilah kelebihan dari Kak Sofi ya. Kelebihan ini harusnya Anda kagumi, Anda harus bangga bahwa kita punya produk yang berkualitas yang bisa menjaga keseimbangan nutrisi organ reproduksi kita. Ini kelebihannya. Pertama, di dalamnya ada protis. Ini ada protis ya, jadi beberapa enzim di dalamnya banyak sekali. Nah, ini yang dipatenkan namanya protis. Kalau di produk yang lain saya nggak tahu ada atau tidak, tapi kalau Kak Sofi ada. Kemudian dia mengandung ion negatif.